Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas fisika. Berjumpa kembali dengan saya Ahmad Mukhlis Ansori. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan di materi tentang listrik dinamis, yaitu pada listrik arus searah. Nah, untuk pembahasan kita pada kesempatan video ini yaitu kita membahas khusus pada arus listrik dan hukum Ohm. Nah, mari kita ikuti pembahasan kita atau diskusi kita pada kesempatan ini. Untuk arus listrik atau kuat arus listrik yang akan kita gunakan pada pembahasan selanjutnya yaitu arus listrik konvensional, yaitu arus yang mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Walaupun sebenarnya pada konduktor, pada suatu rangkaian listrik, itu yang mengalir adalah elektron dari kutub negatif ke kutub positif atau dari tegangan rendah ke tegangan tinggi. Itu kalau arus elektron. Sedangkan yang kita pakai nanti dalam perhitungan-perhitungan kita yaitu menggunakan arus konvensional yang penggambarannya yaitu arus yang mengalir dari tegangan tinggi menuju ke tegangan yang lebih rendah. Nah, untuk itu maka perlu kita tunjukkan simulasi perbedaan antara arus konvensional dan arus elektron. Nah, ini misalkan ada sebuah rangkaian terdiri dari bola lampu, kemudian ada sumber tegangan dihubungkan dengan kabel atau penghantar. Jika saklar ini ditutup, maka ada arus listrik yang mengalir dari kutub positif menuju ke kutub negatif. Nah, arus ini disebut sebagai arus konvensional. Nah, untuk yang arus elektron, maka pergerakannya adalah kebalikan dari arus konvensional. Jadi sebenarnya yang mengalir dalam suatu penghantar itu adalah elektronnya yang berpindah dari satu atom ke atom selanjutnya hingga kemudian dia kembali ke tegangan yang lebih tinggi. Jadi ini bedanya arus konvensional dan arus elektron. Dan saya tegaskan kembali untuk pembelajaran kita di listrik dinamis ini nanti dalam perhitungannya kita menggunakan arah arus adalah arus konvensional yang seperti ini dari positif ke negatif. Baik. Jadi untuk secara definisi watt arus listrik itu adalah banyaknya muatan yang mengalir tiap satuan waktu. Nah, dari definisi itu kemudian bisa dituliskan secara matematis yaitu I sama dengan V per T. Dengan I itu adalah kuat arus listrik, satuannya ampere atau kita simpulkan dengan A. Kemudian V itu banyaknya muatan, satuannya coulomb atau dinotasikan atau disimpulkan dengan huruf C. Kemudian untuk T itu adalah waktu, satuannya sekon. Jadi saya ulangi kembali, kuat arus listrik itu adalah banyaknya muatan yang mengalir tiap satuan waktu. Secara matematis dirumuskan I sama dengan V per T, dengan I adalah kuat arus listrik, kemudian V banyaknya muatan, dan T adalah waktu. Nah, untuk kuat arus listrik, kita bisa mengukur berapakah besarnya kuat arus listrik dalam suatu rangkaian, yaitu menggunakan alat ukur yang disebut dengan ampere meter. Untuk mengukur arus listrik, maka ampere meter itu harus dirangkai secara seri dengan komponen elektronika atau komponen listrik yang akan diukur arusnya. Kalau secara diagram, maka digambarkan seperti ini. Pada gambar tersebut, nah, ada hambatan, R ini adalah hambatan, kemudian yang tanda plus minus ini ada garis sejajar yang panjangnya berbeda, ini adalah sumber tegangan. Untuk sumber tegangan DC bisa berupa baterai. Nah, kemudian ini adalah ampere meter. Nah, untuk
pengerjaan kita, maka kita menggunakan arus konvensional. Jadi dalam rangkaian ini tertutup seperti ini, maka ada arus yang mengalir I dari kutub positif, kemudian melewati ampere meter, kemudian melewati hambatan sampai kembali lagi ke kutub negatif. Jadi ini ada arus listriknya. Ini adalah rangkaian ketika kita akan melakukan pengukuran arus listrik pada suatu komponen elektronika. Atau di situ kalau dalam gambar ini adalah hambatan R. Berapakah kuat arus yang melalui hambatan R tersebut. Nah, ini akan kita simulasikan bagaimana proses pengukuran kuat arus listrik. Nah, pada rangkaian ini ada sumber tegangan, saklar, kemudian ini ada ampere meter, kemudian ada bola lampu. Kalau saklar ditutup, nah, maka ada arus listrik. Arus itu mengalir melewati ampere meter. Jadi ampere meter ini akan dilewati arus, sehingga nanti akan terbaca berapa besarnya arus listrik yang melewati ampere meter dan yang melewati ini bola lampu ini. Jadi yang terbaca di ampere meter itu adalah arus yang melewati bola lampu ini. Jadi yang terpasang secara seri, tidak ada percabangan pada penghantarnya. Jadi kalau ini dibuka, maka harus terputus sehingga tidak ada arus yang lewat lagi. Dan selanjutnya, dalam pembahasan kita nanti juga kita perlu membahas tentang tegangan listrik. Tegangan listrik ini yang menyebabkan adanya muatan atau elektron itu bisa bergerak dalam suatu penghantar sehingga muncul arus listrik. Seperti halnya aliran air, maka air akan mengalir dari titik yang lebih tinggi menuju ke titik yang lebih rendah. Begitu juga untuk listrik, jika ada perbedaan tegangan, maka akan muncul arus listrik pada suatu rangkaian tertutup. Nah, maka perlu juga kita mengetahui atau bisa mengukur berapa tegangan pada sebuah komponen elektronika. Alat yang digunakan untuk mengukur tegangan listrik itu biasa disebut dengan voltmeter. Nah, bedanya dalam rangkaian pengukuran tegangan listrik itu voltmeter harus dirangkai secara paralel. Jadi ini berbeda dengan ampere meter. Ampere meter diukurnya atau pemasangannya secara seri. Nah, untuk diagramnya seperti pada gambar ini. Jadi R ini adalah hambatan. Kemudian ini sumber tegangan. Kemudian untuk V ini adalah voltmeter. Jadi di sini ada dirangkai secara paralel. Tandanya kalau rangkaian secara paralel mesti ada percabangan sini, titik cabang. Maka nanti ada arus yang terpecah. Ini secara paralel. Nah, baik, kemudian kita akan mensimulasikan, mencoba melakukan simulasi proses mengukur tegangan listrik pada komponen elektronika atau pada perangkat elektronika. Nah, ini adalah rangkaian yang terdiri dari bola lampu, kemudian ada sumber tegangan dan ada saklar. Untuk mengukur tegangan pada bola lampu ini, maka kita harus menyediakan voltmeter. Voltmeter ini kita pasang secara paralel, seperti ini. Nah, kemudian kita tutup saklarnya. Nah, ini maka akan terbaca nilainya adalah 9 volt. Jadi bagian positif dari voltmeter ini dihubungkan ke keluaran dari kutub positif sumber tegangan. Kalau ini dibalik, maka akan terbaca nilai potensialnya adalah negatif. Berarti maksudnya adalah di titik ini itu potensialnya lebih rendah dibandingkan titik yang sebelah kiri ini. Jadi tanda minus ini menyatakan di bagian kanan ini
itu potensialnya lebih rendah dibandingkan yang sebelah kirinya bola lampu ini. Nah, itu adalah pengukuran arus listrik dan tegangan listrik. Nah, untuk apa? Kenapa kok kita harus menggunakan itu? Karena ini nanti akan digunakan untuk percobaan pada hukum Ohm. Nah, hukum Ohm itu secara skematik atau secara diagram digambarkan seperti ini. Jadi, pada hukum Ohm ini akan dilakukan pengukuran arus listrik yang melewati hambatan R dan juga berapa tegangan yang ada di hambatan R ini. Maka nanti perlu dua alat, yaitu ini ampermeter, kemudian ini adalah voltmeter. Nah, kita akan mencoba mensimulasikan percobaan dari hukum Ohm ini. Nah, ini sudah ada rangkaian terdiri dari sumber tegangan, bola lampu, kemudian ada ampermeter. Kemudian kita siapkan voltmeternya, kita pasang secara paralel dengan lampu. Kemudian rangkaian ditutup. Kita melakukan variasi pada sumber tegangan ini atau melakukan variasi pada arus yang melewati pada rangkaian ini. Kalau ini dengan cara menaikkan atau menurunkan sumber tegangan pada baterai. Misalkan kalau arusnya 0,5, maka terbaca tegangan di bola lampu ini adalah 5 volt. Bagaimana kalau arusnya dinaikkan menjadi 0,6 ampere, maka terbaca tegangannya adalah 6. Kalau arusnya dinaikkan menjadi 0,7, maka tegangannya 7 volt. Arusnya 0,8 ampere, tegangannya 8. Kalau arusnya 0,9, ternyata tegangannya terbaca 9 volt. Kemudian jika arusnya dibuat 1 ampere, ternyata terbaca tegangan pada bola lampu ini adalah 10 volt. Nah, kemudian data ini kita catat, akan kita lakukan proses pembuatan grafik hubungan antara kuat arus dengan tegangan pada bola lampu ini. Nah, dari percobaan atau simulasi kita tadi, kita peroleh bahwa pada saat arusnya 0,5 ampere, ini diperoleh tegangannya adalah 5 volt. Kemudian 0,6 ampere, 6 volt, 0,7, 7 volt, 0,8, 8 volt, 0,9, 9 volt, 1,0 ampere. Ini tegangan di lampu itu terbaca 10 volt. Jadi kalau dibuatkan grafik, ini adalah tegangan, kita melakukan variasi pada arus. Nah, jika diplot, hasilnya seperti ini. Ini simulasi, jadi secara ideal, maka diperoleh persis nilainya seperti ini. Ketika 0,5, tegangannya 5. Nah, bagaimana jika pada saat melakukan praktikum, datanya tidak menunjukkan hasil yang seperti ini? Jadi, contoh ketika kita praktikum dan diperoleh hasil seperti ini. Ketika 0,5 ternyata 4,5, 0,6 terbaca 6, 0,7 terbaca 6,7. Ketika arusnya 0,8 terbaca 8,2. Kemudian 0,9 tegangannya terbaca 8,7, ketika 1 ampere ternyata 10,3. Nah, bagaimana kita membuat grafiknya ini? Maka ketika membuat grafik seperti ini, kita tidak boleh menghubungkan antar titik seperti ini. Ini tidak boleh. Ya, tidak boleh seperti ini. Lalu bagaimana? Maka kita harus mengikuti tren dari titik itu. Contohnya adalah seperti ini. Jadi dari data ini, jadi trennya ternyata boleh linear. Jadi garis ini tidak boleh melebihi batas errornya ini. Nah, jadi secara umum
atau secara trennya data ini diperoleh berupa kurva yang linier. Nah, gitu ya. Jadi ini adalah ketika pembuatan grafik data hasil percobaan. Tidak boleh dihubungkan dari satu titik ke titik pada plot data ini. Nah, kemudian kita kembali kepada data yang kita peroleh tadi dari simulasi. Tentu saja dalam simulasi ini adalah alatnya ideal. Maka dari sini kita peroleh, kalau kita buat di sini adalah sudut. Nah, ini kan ada tegangan. Pada sumbu X-nya adalah arus. Nah, kemiringan dari kurva ini ternyata di setiap data kan tetap. Ini alfa, 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 dan ini adalah alfa. Nah, alfa itu adalah gradien dari kurva ini. Nilainya, sudut ini, tangannya, itu adalah V per I, dan ini nilainya nanti konstan. Jadi ini nantilah R per V. R sama dengan V per I. Nah, apakah R itu? Ternyata R itu adalah hambatan pada bola lampu tersebut. Jadi dalam hal ini misalkan kalau setiap data kita bagi 5 dibagi 0,5, ini kan hasilnya 10, 0,6, dan 6 dibagi 0,6, ini juga 10, kemudian 7 dibagi 0,7, ini juga 10, ini juga 10, 9 dibagi 0,9, juga 10, 10 dibagi 1, ini 10. Nilai ini apa? Jadi ini ternyata adalah nilai hambatan dari bola lampu itu. Nah, kita coba melihat di simulasi kita tadi. Dan ternyata nilai dari hambatan pada lampu itu adalah 10 ohm. Jadi ini adalah hambatan yang diukur melalui percobaan ohm tadi. Ada arusnya dan ada beda potensialnya. Jadi pada hukum ohm kita peroleh persamaan hambatan itu sama dengan V per I. Jadi R itu berbanding terbalik dengan arusnya. Kemudian V atau ya ini ya, untuk V itu adalah potensial atau beda potensialnya pada hambatan itu. Kemudian I itu adalah kuat arus. Kemudian R itu adalah hambatan yang diukur. Jadi ini adalah persamaan pada hukum ohm. Jadi R sama dengan V per I. Nah, dari persamaan ini bisa dimodifikasi. Jadi ada V sama dengan R kalikan I atau I kalikan R. Jadi boleh juga. Tapi secara dari perolehan grafik, ini yang dipakai asalnya R sama dengan V per I. Dan bisa dimodifikasi bentuknya seperti ini, V sama dengan I kali R atau V sama dengan R kali I. Nah, itu adalah hukum ohm dan persamaannya. Kemudian, nah, pada konduktor ternyata ada juga hambatan. Bagaimana menghitung besarnya hambatan pada konduktor yang dilewati oleh arus listrik itu? Jadi, hambatan pada konduktor itu bisa diperoleh dengan persamaan R sama dengan rho kalikan L per A. Rho itu adalah hambat jenis bahan, satuannya ohm meter. Kemudian L panjang konduktor, A luas penampang, L R-nya, R adalah hambatan pada konduktor itu. Jadi dari persamaan ini ternyata hambatan pada suatu penghantar itu sebanding dengan L atau berbanding lurus. Jadi semakin panjang maka hambatannya akan semakin besar. Kemudian ini juga berbanding
lurus dengan hambat jenis, kemudian berbanding terbalik dengan luas penampang. Jadi semakin besar luas penampangnya pada pengantar, misalkan L, kemudian ini ada A. Kalau A semakin besar, maka hambatannya akan semakin kecil. Ya, berarti arus akan lebih mudah melewati pengantar atau konduktor yang luas penampangnya lebih besar. Nah, kemudian adakah faktor lain yang bisa mempengaruhi besarnya hambatan pada konduktor? Ternyata ada, yaitu suhu. Jadi, hambat jenis bahan pada suhu tertentu itu ternyata berubah dari hambat jenis awalnya. Jadi mengikuti persamaan ini. Rho T sama dengan Rho 0 kalikan 1 plus alfa delta T. Dengan Rho T itu adalah hambat jenis bahan pada suhu T. Kemudian Rho 0 adalah hambat jenis awal bahan. Alfa koefisien suhu. Kemudian delta T adalah perubahan suhu. Nah, dari persamaan ini, kita bisa mencari bagaimana nilai hambatan dari pengantar pada suatu suhu tertentu. Tadi kita peroleh bahwa R itu adalah Rho L per A. Ini misalkan adalah hambatan awal. Lalu pada saat suhu T, maka RT berarti ini adalah Rho T dikalikan L per A. Nah, Rho T dari persamaan tadi itu adalah Rho 0, 1 plus alfa delta T kalikan L per A. Jadi ini ada Rho L per A dikalikan 1 plus alfa delta T. Nah, Rho L per A, Rho 0 ini ya, ini adalah hambatan awal. 1 plus alfa delta T. Jadi, hambatan konduktor pada suhu T itu sama saja dengan hambatan awal dikalikan 1 plus alfa delta T. Ini adalah persamaan hambatan pengantar atau hambatan konduktor pada suatu suhu tertentu. Kita lanjutkan pada contoh soal. Pada contoh soal ini, di situ ada kawat yang panjang mula-mula adalah L, luas penampangnya A. Nah, pada saat itu, hambatannya nilainya adalah R. Jadi pada kondisi ini, panjang L, luas penampangnya A, hambatannya adalah R. Jika terdapat kawat yang sejenis, nah, ada kata-kata sejenis, berarti rho-nya sama. Kawat ini hambat jenisnya sama. Panjangnya 2L, kemudian diameter kawat 2 kali lebih besar. Hati-hati, ini adalah diameter. Nah, berarti untuk jari-jarinya itu juga lebih besar. Maka kalau kawat ini kita asumsikan penampangnya adalah berupa lingkaran, maka luasnya A ini adalah sama dengan Pi kalikan R kuadrat. Berarti kalau untuk kawat yang kedua ini, maka A sama dengan A aksen ya. Itu adalah Pi kalikan R aksen kuadrat. Berarti ini adalah Pi, diameternya 2 kali, berarti jari-jarinya adalah 2R kuadrat. Ini adalah 4 Pi R kuadrat. Nah, Pi R kuadrat itu adalah A, berarti luas penampang yang kedua ini adalah 4A. Sehingga kita akan bisa mencari berapakah nilai dari R aksen. Oh, ini hati-hati, ini jari-jari untuk R ini. Biar tidak sama dengan hambatan, saya ganti jari-jari ini menggunakan R kecil saja. Oke. Nah, ini menggunakan R kecil.
R aksen, ini ada R, ini juga ada R. Nah, kemudian kita akan mencari berapa nilai hambatan dari kawat yang kedua ini. Jadi R aksen sama dengan R. Yang R ini adalah rho L per A. Kemudian untuk yang kawat kedua, rho-nya sama karena jenisnya sama. Kemudian panjangnya 2L. 2L, luas penampangnya adalah 4A. Nah, ini berarti R aksen per R sama dengan, ini bisa kita coret. Ini coret dengan yang ini. Jadi hasilnya adalah R aksen per R sama dengan 2, maka R aksen itu adalah R per 2. Jawabannya adalah C. Kemudian kita lanjutkan pada contoh yang kedua. Pada contoh yang kedua ini, kawat tembaga panjangnya 10 meter, luas penampangnya 5 mm persegi. Berarti ini kalau kita ubah ke meter persegi, ini adalah 5 kali 10 pangkat min 6 meter persegi. Itu adalah luas penampangnya. Dari milimeter persegi diubah ke meter persegi. Suhu awal 20 cm, kemudian mempunyai hambat jenis awal, jadi ini adalah sebagai rho 0, 1,7 kali 10 pangkat min 8 ohm meter. Kemudian apabila, ini tidak usah ya, apabila koefisien suhu tembaga adalah 4 kali 10 pangkat min 3 per derajat Celcius, kemudian mulai panjang kawat diabaikan, maka hambatan kawat tembaga pada suhu 120 derajat Celcius adalah titik-titik. Nah, maka pada penyelesaian soal seperti ini, kita perlu mencari berapakah hambatan awalnya. Atau kita bisa langsung menggunakan persamaan RT pada saat 120 derajat Celcius tadi sama dengan R0 dikalikan 1 plus alfa delta T. R0 berarti adalah rho 0 L per A kalikan 1 plus alfa delta T. Nah, karena ini delta T, maka kita boleh cukup pakai derajat Celcius. Kalaupun pakai diubah ke Kelvin, itu nanti kita selisihkan, hasilnya juga sama. Untuk rho, berarti ini 1,7, 10 pangkat min 8, panjangnya 10, luas penampangnya tadi ada 5 kali 10 pangkat min 6, 1 plus alfa, 4 kali 10 pangkat min 3, kemudian delta T berarti ini adalah 120 dikurangi 20, berarti ini adalah 100. Jadi ini kalikan 100. Nah, untuk proses ini kita nanti akan memperoleh hasilnya adalah 3,4 10 pangkat min 2 dikalikan yang ini 1 ditambah 0,4 berarti 3,4 kali 10 pangkat min 2 dikalikan 1,4. Jadi ini hasilnya adalah 4,76 10 pangkat min 2 ohm. Nah, baik, itu adalah pembahasan kita pada kesempatan kali ini tentang kuat arus listrik dan hukum ohm. Semoga ada manfaatnya. Sampai ketemu lagi di materi-materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.